Ku takut sama Itu mah tahun 90-an dok, masih kecil. Gue kecil naksir dia lagi. Anggap papa beli waktu itu, dia sudah kena BPHTB toh. Udah bayar pajak. Sudah bayar pajak, pula PBB setiap tahun. PBB setiap tahun benar juga. Ya kan? Keluarlah angka puluhan juta gitu kan, jebret. Ganti Ganti nama nama, administrasi kan sebenarnya tinggal ketik print gitu, 20.000 cukup. ATK aja 38 miliar. Lu beli pabriknya, hah? ATK itu kan pensil, pulpen, ya nggak? Gue sebagai warga awam yang ngelihat angka 44 miliar, 45 miliar. cuma buat ATK. Padahal sekarang semua bukannya kerjanya pakai laptop ya. Yang bisa saya simpulkan itu ASN kita pasti kerja keras banget lah. Mungkin begadang terus, Iya. ya kan? Sampai ada suplemennya juga tuh. Penambah daya tahan tubuh. Kerja keras dok. Mimpi apa saya hari ini coba? Kan masih siang dok. Kamu itu idola saya waktu saya masih kecil loh. Sumpah demi Tuhan gak bohong. Terima kasih. Terus saya tadi kan lihat kan di Google kan. Udah tua nih orang ini pasti nih. Di bawah gue. Iya, berarti dokter kayaknya seumur sama Fandi. Saya 85. Iya, Fandi 85. Ya tuh waktu saya kecil, kamu masih kecil dan saya mengidolakan kamu waktu masih kecil. Kita kecilnya sama-sama berarti. Apa ya? Sukunya, katanya. Ya itu salah satunya. Apalagi? Jangan marah. Iya. Kayak gimana jangan marah? Aku takut mamaku marah. Iya itu dok. Kamu udah besar sekarang ya. Gede banget, gila bukan gede lagi. Penyanyi cilik yang sekarang sudah besar. Tapi kamu masih cantik seperti dulu. Terima kasih. Luar biasa Leoni. Senang hari ini saya, kita pulang. Udah ya cukup ya, makasih semua. Kenapa kamu warga Tangsel? Oh tinggal di Tangsel? Iya aku tinggal di Tangsel. Dari tahun 99 habis kerusuhan kita pindah ke Tangsel. Di Tangsel, oke. Saya viral banget tuh pokoknya. Yang masalahnya viralnya gue pengen tanya dulu nih. Lu tuh sebenarnya gabut aja maka buka audit keuangan mereka. Atau tuh sebenarnya kamu tuh peduli banget dengan politik memang sampai ngecek-ngecekin atau gimana sih sebenarnya? Aduh dok, saya tuh orang yang paling mager sedunia ya gitu. Pokoknya hobinya tuh cuma di rumah tuh nonton anime atau enggak makan. Pokoknya nggak jelas lah gitu. Nah terus kemarin itu beneran lagi gabut sebenarnya kan ya. Aku tuh lagi, kan sebenarnya abis soal yang aku curhat soal BPHTB balik nama waris itu kan. Pajak warisan. Gitu kan, aku sebut pajak warisan gitu. Karena memang dari notaris kan memang nulisnya kan pajak warisan atau BPHTB gitu untuk balik nama. Kena 2,5% kan. Aku kan jadi, kan aku seumur-umur baru nih ngalamin namanya ngurusin balik nama waris atau apa gitu kan, ini baru pertama kali gitu. Jadi baru tahu, ternyata cuma balik nama doang gitu kita kena 5%. Nah kebetulan di Tangsel tuh ternyata sudah didiskon jadi 2,5%. Itu gue juga baru tahu ya. Itu warisan dari? Jadi itu tuh rumah atas nama almarhum bokap ya. Rumah itu yang tinggal nenek aku gitu. Jadi sebenarnya pada saat mau kan masih HGB ya, gitu mau jadiin hak milik kan berarti kan kita harus urus surat akte lagi waris gitu kan. Kita aja nggak ingat gitu loh. Jadi kayak ya udah sih, papa kan sudah meninggal 4 tahun lalu gitu. Oh berarti kita harus ngurus akte waris nih segala macam. Terus ya udah kita urus ke notaris, kita tanya, dibikin perincian biayanya. Kok ada satu angka yang gede banget gitu kan? Karena saya pikir kan administratif ya. Ternyata ada aturannya memang BPHTB balik nama itu walaupun waris kena gitu. Jadi 2,5%. Jadi kayak jual beli padahal tidak ada transaksi di situ. Nah itu. Itulah kalau pertanyaan kalau jual beli berapa ya? Jual beli kena lagi 5%. Oh. Jadi gini, nah makanya aku curhat kan karena gak masuk di logika aku nih. Ini rumah kita waktu pertama beli ya. Anggap papa beli waktu itu, dia sudah kena BPHTB toh. Udah bayar pajak. Sudah bayar pajak, pula PBB setiap tahun. PBB setiap tahun benar juga. Ya kan. Terus pada saat mengurus balik nama ke anak nih, turunan langsung yang ada di satu kakak, kita dikenakan lagi 5% BPHTB. Nah di setiap daerah beda-beda tapi rata-rata 5%. Kebetulan karena saya di Tangsel 2,5%. Jadi aku harus membayar 2,5% dari value rumah itu yang sesuai
NJOP. Ya pokoknya mereka yang nentuin lah ya. Aku gak ngerti hitung-hitungannya. Keluarlah angka puluhan juta gitu kan, jebret. Kan gak masuk logika karena satu, tidak ada transaksi. Iya, ini kan ibaratnya kayak, ini rumah kita tinggal di tempat yang sama, terus cuman ganti nama administrasi. Kan sebenarnya tinggal ketik, print gitu, 20.000 cukup. Pakai materai lah. Itu kan logika gue ya. Terus masuk akal. Iya dong. Masuk akal. Karena gak ada jual beli ya. Gak ada jual beli nih. Dok, ini kita belum ngomongin jual nih. Dan rumah itu memang bukan buat dijual, orang itu rumah tinggal kok. Gitu. Makanya ya kita sebagai warga negara ya kalau udah aturan gitu bisa apa ya. Mau gak mau kan ya harus diikuti. Tapi kan aku boleh ngomel-ngomel dong. Iya, gak masuk akal buat aku. Boleh. Ya kan? Ya udah. Nah berawal dari situ ternyata yang aku curhatin gaduh juga lah. Tidak menyangka karena ternyata semua memang merasakan hal yang sama gitu, Bo. Iya nih gue ngurus waris juga harus kena gini, kena ratusan juta ini apa segala macam. Kalau waris kena ya, gue tuh pikir ya, kalau misalnya kita orang tua kasih ke anak kan, kalau kayak gitu uang jajan kita juga bisa kena pajak dong. Iya kan, maksudnya itu loh yang aku anehkan, maksudnya aneh gitu buat aku gitu. Kayak nanti nih, misalnya gini ya, Dr. Richard nanti anaknya nih suatu ngurus nih, balik nama gitu kan. Ini rumah yang sama ditempatin. Cuman balik nama harus kena bayar 5% dari value rumah itu. Gue gak pikir rumah deh. Berarti uang jajan juga dong. Iya. Uang jajan terus, bulanan anak. Nanti pada saat kita udah balik nama, terus kita mau jual, kita kena lagi. 10% dah tuh. 10% tuh. Ini sebagai Cina nih kan kalau ada hitung-hitungan yang tidak wajar kan suka komplain ya. Iya. Gitu ya udah sebenarnya awalnya cuma dari tapi ya sudahlah bisa tetap apa. Bayar ya? Gitu kan karena sampai ngedubel lebih. Ngedumel aja lah ya kan bener kayak gitu ya bayar. Belum bayar sebenarnya karena masih ngurus akte warisnya. Nah, ya udah cuman dari situ terus juga akhir-akhir ini kita resah kan bayar pajak itu apa sih hasilnya gitu loh. Jadi literally emang udah kegelisahan pribadi aja, kegelisahan pribadi yang kita lihat itu cuman pejabat-pejabat memperkaya diri gitu. Ya udah gue iseng aja, beneran iseng, buka gue mau tahu lah gitu kan, Tangsel ini apa kekurangan duit gitu ya. Kan itu masuknya ke daerah ya, BPHTB itu masuknya ke daerah, bukan ke pusat. Ceritanya nih tiba-tiba bos, biasanya ya udah perusahaan jalan-jalan aja. Kali ini lagi iseng, pengen ngecekin ya. Iya, mau ngecekin kerja anak buah. Iya, karena gini, karena itu oke masuknya ke daerah gitu kan. Terus gue pikir, apa Tangsel kekurangan duit ya ini sampai segala macem ini semua dipajakin. Terus kita tidak melihat apa-apa. Ya udah gue beneran iseng, jebret buka. Baru scroll berapa halaman? 5 triliun pemasukannya. Pemasukan Tangsel. Tahun 2024 itu 5 triliun. Dari BPHTB sendiri itu masuk 733 miliar. Oke. Menyumbang segitu banyak. Sudah itu, kamu sasar ya berarti ya. Iya kan emang target pertama mau lihat si BPHTB. Ya. Kan targetnya itu doang kan pribadi nih, personal gitu. Terus lihat si BPHTB itu menyumbang 733 miliar. Itu kedua terbesar dari pertama PBB. Kenapa besar? Karena kan Tangsel itu banyak perumahan swasta ya. Tiap tahun berapa banyak rumah yang kejual untuk BPHTB gitu kan. Berarti wah banyak banget sebenarnya duitnya Tangsel. Sedangkan penduduknya tuh hanya 1,4 juta. Gitu. Terus ya udahlah mulai ngeliat nih 520 halaman nih memang akhirnya ya udah. Oh ada 520 halaman laporannya. Ya kan gue gabut ya. Namanya lagi kagak syuting, lagi apa gitu lagi kan. kesel juga, lagi ngedumel tadi ya. Ngedumel gitu kan, kita lihat aja kan. Wah ini kenapa anggarannya gede banget tapi tidak terlihat aneh gitu. Dan kan ya, dan gue juga kan ya warga biasa ya gak pernah lah mengaudit, tidak pernah melihat laporan keuangan, tidak pernah membaca laporan pemerintahan, gak pernah. Ini pertama kalinya ya, gue kan cuma ngelihat angka-angka aneh itu kan ya gue cuma highlight aja gitu ya, kayak oh kesini. Ya kalau cuma lihat dari inian kasar ya, yang buat rakyat dikit gitu loh dibanding yang buat anggaran untuk kegiatan atau apa yang kita kurang tahu juga apa gitu. Tapi ya. Dari 500 itu kamu tepat banget ya. Aku tuh ngebaca juga kan, bener loh kata dia loh. Kita buka salah satu kali ya. Ada anggaran untuk karyawan itu 2 miliar ya pertama kali ya. 2 triliun ya? 2 triliun itu untuk, bukan yang ini coba. Yang slide pertama. Iya awal.
Jadi kan pertama itu jadi yang Itu tabel yang ini. Nah ini kan sih gini kan tabel programnya Tangsel dalam setahun. Ada 127 program. Jadi kan gue langsung lihat angka yang nomor 1 lah. Yang paling gede tuh 2,1 triliun. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten, dan kota. Penunjangnya doang ya? Iya. Kan gue cuma ngeliatin ya anggarannya paling gede berarti ke sini nih. Itu aja 2,1 triliun sendiri gitu kan. Terus belum lagi yang lain-lain. Kita gak ngerti juga nih programnya apa aja, banyak banget kan ya. Ya udahlah. Ya sudahlah gitu kan. Terus sebenarnya lengkapnya ada yang di story. Kalau ini kan di postingan 1,2 triliun cuma buat bayar gaji dan sumbangan karyawan. Iya. ASN, DPRD, KDH, atau apa KDH juga gue tahu. 1,2 triliun ya, next. Yes, gitu. Itu ada. Terus ini yang beban belanja. Beban belanja. Terus kan kita ngelihat, ATK aja 38 miliar. Lu beli pabriknya, ATK itu kan pensil, pulpen, ya nggak? Kayaknya Kediri pabrik ya kayaknya ya. Iya kan? Terus kertas, kita pikir gitu, ternyata kertas ada lagi sendiri, 6,7 miliar. Ini kan, ya gue sebagai warga awam yang ngelihat angka 44 miliar, 45 miliar. Cuma buat ATK, padahal sekarang semua bukannya kerjanya pakai laptop ya? Iya gak dong? Mungkin kerjaannya banyak, kita Bisa positive jadi. thinking ya. Iya, Mungkin kan banyak yang ditulis. Makanya kan saya nanya. Iya, Kan banyak nanya buat yang apa? ditulis. Mohon maaf nih Bapak beli pabriknya, kan saya nanya. Iya, Ya. enggak. Kita positive thinking, ASN kita pasti banyak mencatat, pasti Tapi banyak kalau menulis. kita kesana ngurus apa-apa, kita suruh bayar sendiri. Pen aja kadang kagak ada. Pen tuh ditaliin lagi kadang. Biar kagak dicolong. Fotokopi bayar sendiri. Kertasnya buat apa? Ya udah, makanya saya nanya kan dok. Iya, susah saya belain ya kayak gimana. Bertanya gitu. Nah, Iya. terus juga kayak ini. Beban alat dan bahan untuk kegiatan kantor souvenir dan cenderamata. 20 miliar. 20 juta atau 20 miliar tuh ya? Miliar. 20 miliar? Iya. Kalau 20 juta saya nggak nanya dok. Paling cetak gelas tuh nggak apa-apa. Souvenir dengan cenderamata itu kayak gimana ya? Aku nggak tahu, makanya saya nanya. Kan ini kenapa nih ya kan? 20 miliar buat souvenir doang. Terus udah gitu belum selesai tuh peralatan kantor. Masih ada lagi 7,5 miliar tuh peralatan kantor lainnya. Oh ada lagi peralatan beban Untuk kantor bahan, lainnya. untuk 7,5 miliar. Bukan 7,5 juta itu ya? Bukan, miliar. Oke. Gitu. Terus juga Beban ya itu, makanan dan minuman rapat. 60 miliar. Oke. Nanya lagi lah saya, ini yang makan siapa aja ya? 60 miliar. Ini merapat loh. Iya, makanya saya nanya, ini yang rapat berapa juta orang? 60 miliar. Berapa kegiatan? Apa gitu loh. Ya kan nanya dok. Yang bisa saya simpulkan itu ASN kita pasti kerja keras banget lah. Mungkin begadang terus. Iya. Ya kan, sampai ada suplemennya juga tuh. Penambah daya tahan tubuh. Kerja keras dok. 215 juta. Gitu. Nah, makanya, Tolong dong, masukin Athena jadi vendor. Kita punya minuman kolagen peningkat daya tahan tubuh. Selain Bisa, itu kulit jadi lebih glowing juga, jadi lebih cerah. Karena mungkin ibu-ibu dharma wanitanya butuh kan. Iya. Gitu. Makanya terus nih Pak baju. Karena kenapa gue juga highlight, ini logika gue aja ya. Kayak zaman dulu kita sekolah, kita harus pakai seragam, kita beli sendiri ya. Ini mereka udah digaji, seragam masa masih dibayarin juga ya. Oke. Jadi gue juga mempertanyakan, karena lumayan tuh nominalnya. Terus Ya kita anggaplah memang seragam harus dibeliin perusahaan lah ya, nggak apa-apa lah, masih oke lah. Masa. Tapi setiap tahun ya. Gitu. Jadi ya ini kan gue bertanya ya. Nah terus gue lagi ngeliat ini. Beban pemeliharaan. Oke ada peralatan dan mesin gitu 38 miliar. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan 15 miliar. Tapi kok gitu yang jalan pemeliharaannya cuma 731 juta. Oke gue nanya lagi. Apa nolnya kurang? Ya kan nanya boleh dong. Dan kita gak tahu gitu. Tapi karena jomplang kan dibanding dua yang atasnya. Benar ya, kalau misalnya beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi ini benar-benar untuk masyarakat berarti ya? Iya, karena kan jalan kita pakai semuanya gitu. 731 juta. Iya. Mungkin udah bagus. Makanya saya bilang kan, kita gak boleh suzon, mungkin jalanan di Tangsel udah bagus gitu. Tapi mungkin kan jalanannya di depan kantornya kali bagus. Gak ngelihat ke yang lain. Kenyataannya kayak gimana jalan di Tangsel? Warga Tangsel
Selain saya, yang pasti ya kalau gue ngeliat yang paling deket aja di rumah gue gitu ya, di komplek gue tuh kan swasta ya. Jadi bagus lah gitu terawat. Tapi gitu jalan keluar dikit kan gue deket banget sama stasiun Rawabuntu. Nah gue juga sering naik KRL kan kalau mau ke Jakarta. Itu gitu kita masuk stasiun aja tuh udah kayak Bronx banget ya. Gak ada tempat yang, ibaratnya kalau kita mau naik mobil atau apa gitu terus kayak diturunin di situ nggak ada tempat memadai, jadi bikin macet tuh karena 3 jalur tuh kayaknya cuma buat orang naik turun penumpang apa gitu. Nah kalau yang motor itu di bawahnya ya, jadi kalau kita mau naik ojek online udah ngumpul kan di situ semua, tapi tuh jalannya di kolong jembatan, terus kalau hujan ya nggak tahu deh gimana, becek segala macam, jalannya juga sempit, kecil, gelap gitu. Jadi tuh yang nyata kelihatan aja gitu ya. Terus, masih belum bagus ya. Gue belum pernah kesana soalnya. Gak bagus. Terus ke kanan dikit ke arah yang kayak Puspitek apa gitu-gitu. Wah itu sih dari tahun 98 gak berubah tuh. Kayak begitu. Gak ada lampu. Jalanannya rusak. Macet. Kalau hujan banjir. Yang kayak sebenarnya itu deket banget loh. Jadi yang terlihat memang di kepala gue juga memang kayaknya tidak ada gitu. Tapi dari kan, tahun 98 gak berubah? Iya kan saya dari tahun 99 lah gitu di Tangsel, dari yang kayak sepi banget sampai udah kayak berkembang kayak sekarang. Tapi yang berkembang kan yang swasta ya. Perumahan yang ini. Yang bagian situ enggak ya? Enggak. Mungkin dia niru perkembangan Eropa, kan enggak direnovasi kalau di Eropa. Bisa jadi ya kan kita nggak tahu ya. Budaya. Dijaga kebudayaannya. Kayak kita nanya kan gitu. Karena kan ini bukan uang pajak saya aja nih. Uang pajak seluruh masyarakat gitu. Nah ya udah, aku kan sebenarnya ngupload ini kan sifatnya nanya aja gitu kan. Oke. Ini ada lagi nih. Beban perjalanan dinas biasa. 66 miliar. Total perjalanan dinas itu 117 miliar dok. 117 miliar. Lebih penting kayaknya ini. Untuk healing. Perjalanan itu kan jalan-jalan ya dok ya. Gitu. Tapi bukannya kita lagi efisiensi ya? Itu makanya saya nanya dok. Ini kita tanya ya, kita nanya. Ini konsepnya nanya. Gitu. Beban bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat. 113 juta. 136 juta. Ini gak keuangan nol ini ya? Itu juga. Terus kita pikirkan, oh mungkin di Tangsel emang udah makmur semua ya. Terus aku Google lah. Cuman search aja lihat pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan memiliki angka kemiskinan 2,36% atau setara dari 43.000 jiwa. Jadi kalau dibagi yang dimasuk di situ ya, itu kalau hitungannya benar Bun ya, kalau kemiskinan kan biasanya itu juga sering salah. Iya, kita juga nggak tahu nanyanya sama siapa kan. Angkanya itu kan sering, datanya sudah sering salah kan. Iya. Kita ambil aja data itu lah ya, kita masukin. Dan ini data ada di laporan. Di laporan keuangan tuh ada tuh angka kemiskinan ini menurun dibanding tahun lalu. Jadi ini udah lebih bagus angkanya ya kan. Tapi kan kalau ya sekali lagi kan logika rakyat biasa ya. Dana bansosnya segitu. 136 juta dibagi 43.000, 3.100. Dapatlah 3.000 dok per orang dalam setahun. Gitu. Mungkin disubsidi dari pusat, kita positive thinking. Iya. Dari pusat sudah berlebihan. Benar. Iya gitulah. Ya kan ini masyarakat awam yang coba ngelihat lah penggunaan uang di daerahnya itu digunakan buat apa. Berawal dari kegabutan saya. Lihat warisan, kesel, jadi buka. Padahal lu gak peduli politik kan? Enggak. Gue bukan, jadi gini, gue tuh tipe yang selama ini hidup, ya udahlah, malas pusing gitu ya. Udahlah mau ngapain lagi sih gitu, kayaknya gitu-gitu aja lah gitu. Skeptis jatuhnya awalnya, skeptis gitu. Mungkin ya, dengan bertambahnya umur nih dok. Kayaknya gue juga di titik yang, ini gak bisa diem aja deh. Kayaknya makin parah deh gitu. Jadi emang awalnya memang hanya kegelisahan pribadi. Kayak bisa apa sih gue gitu loh. Bisanya apa yang ngoceh-ngoceh doang, mau gimana lagi. Gue bukan orang politik, gue bukan orang partai, gue bukan, gue hanya rakyat resah. gitu resah gitu. Mau dibawa kemana sih, mau apa sih gitu. Indonesia ini mau
kayak apa gitu, makin chaos gitu loh menurut gue gitu semuanya. Jadi kayak ya udah. Dan gue juga kayak tipe orang yang kalau udah mulai resah itu bawel gitu loh. Kan mental health saya penting ya dok ya, daripada dipendam sendiri kan ya. Ya udahlah gitu, kadang nulis di sosmed, kadang curhat, kadang mengkritik yang suka-sukanya gue lah gitu ya. Sebagai rakyat ya gitu. Akhirnya lu posting. Ya, posting. Tapi itu alarm penting loh. Kalau misalnya Ferry Irwandi yang posting itu biasa aja menurut gue sih. Iya karena dia memang kayak gitu. Kalau misalnya Najwa Shihab yang posting biasa aja. Kalau Leoni yang posting itu artinya kita resah banget artinya. Bener gak sih? Gue gak tau ya. Sampai temen gue sampai kayak gini. Le, ini gara-gara kegabutan lu Le. Mereka sampai pers conference katanya. Gue kayak mohon maaf kagak tahu lah. Gitu. Maksudnya teman-teman aku juga semua tahu gitu. Aku tuh biasanya gak pernah menyentuh hal-hal politik gitu di sosmed. Karena kita tahu betapa sensitifnya hal itu gitu kan. Terus sama juga kayak ya gue berpendapat gini belum tentu orang lain juga share ini yang sama gitu. Kayak share insight yang sama gue gitu. Karena semua orang pengalamannya beda-beda gitu. Tapi ya akhir-akhir ini ya itu kayak gue juga ada di titik yang ya udahlah gue ngomong aja gitu. Karena kalau kita nggak resah ya. Karena kalau kita nggak berisik siapa lagi gitu. Dan menurut gue juga kayaknya kita udah di tahap yang dari generasi sebelumnya ini udah mulai ke generasi yang milenial sekarang yang memang harusnya let's go deh, ayo kalau mau dibenahi ayo gimana gitu. Kita mencoba ibaratnya sistem yang sudah berjalan nih menurut gue puluhan tahun seperti ini tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya buat rakyat. Semakin kesini makin banyak yang susah. Gitu menurut gue dibanding kayak 20 tahun yang lalu. Segala macam. Jadi ada yang salah nih. Ada yang salah gitu. Nah PR kita bersama adalah memutus rantai itu. Memutus rantai itu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Gue punya pengalaman apa di bidang politik gitu. Gak bisa. Tapi ada keresahan yang ada di benak kita semua gitu sebagai rakyat. Even menurut gue yang gak aware sama politik sama sekali pun akhir-akhir ini pasti resah. Even yang sebelumnya bodoh amat kayak gue pasti akhir-akhirnya resah gitu. Jadi karena udah kelewatan. Exactly. Dan gitu. Lihat angka itu juga kayak ngerasa ya tuh kayak ditampar. Terus dibalas gak? Dibalas ya? Iya, mereka pers konferensi akhirnya gitu. Oke, bilang apa? Jadi Pak Wali Kota ya? Pak Wali Kota. Pak Wali Kota bilang mau ngajak Leoni ngopi ya? Bener kan? Tadi aku ada... Jadi kan gue kemarin tuh juga kan gue berkegiatan ya seharian gitu. Jadi emang gak gitu sempet ngecek-ngecek gitu pas malam sampai rumah gue baru kayak Google dikit gitu kan. Googling dikit beritanya. Tahu-tahu gue ngeliat salah satu berita dari Kompas gitu kan ya. Pak Wali Kota pengen berdialog sama saya soal anggaran 2024 katanya kalau mau dijelaskan gitu kan. Saya bilang ya jangan dijelasin ke saya lah Pak ya, ke masyarakat lah Pak. Masa ke saya doang gitu kan. Jadi makanya gue terima gitu dialog. Kalau bisa kita dialog secara terbuka dengan banyak lapisan masyarakat juga karena keresahan ini bukan keresahan Leoni seorang. It's not about Leoni gitu. Dari awal gue sebenarnya kayak mau podcast di sini aja pun gue sampai kayak mau gak ya gitu. Karena I don't want to make it about me gitu. Ada something important yang lebih besar dari hanya karena ini gue gitu. Jadi makanya gue berusaha media mau wawancara mau apa segala macam gue gak mau gitu. Mau merefer dari postingan gue boleh. Kalian silahkan cross check lagi apa segala macam. Kayak kita semua berjalan sama-sama aja. Tapi it's not about me gitu. Ini tentang keresahan. Dan ternyata kenapa juga menurut gue akhirnya rame dan apa ternyata keresahan ini kolektif. Tapi menurut gue ya, kalaupun lu posting ya, kalau itu nggak benar, menurut gue nggak akan viral. Itu kan viral karena relate. Ya, karena laporan itu memang sudah diaudit sama BPK kan? Bukan, karena apa yang lu pikirin dengan yang masyarakat itu relate. Kayak misalnya gini deh, gaji 1,2 triliun, tapi dana hibahnya 300 juta. Ya kan relate kan? Cuma kalau misalnya nih nggak relate nih atau nggak make sense bagi orang ya, nggak akan viral itu pasti. Iya, sama menurut gue juga gini kan kita sudah memang di eranya untuk beneran menuntut transparansi gitu kan. Nah, salah satu hal yang juga gue salut dari mereka sih memang mereka transparan ya di
laporannya yang sudah diaudit pun ada gitu. Kita bisa akses walaupun kita mungkin tidak mengerti ya karena banyak bahasa pemerintah dan bahasa akuntansi mungkin ya. Kayak mungkin gue mungkin salah gitu cara membaca laporan itu. Karena ternyata dia menjelaskan lah di press conference kemarin bahwa biaya 731 juta itu bukan untuk perbaikan jalan. Dia bilang sebenarnya itu pemeliharaan jaringan listrik ya kalau nggak salah di Pemkotnya dia di kantornya atau apa gitu. Oh berarti itu hanya satu kegiatan 731 juta. Dia bilang katanya kalau buat jalan itu 538 miliar. Oh. Dia bilang ada kodenya apa namanya beban beli apa gitu. Tapi gue cek tuh semalam gitu. Oh ternyata memang benar ada angka 538 miliar. Tapi gue jadi nanya lagi, yang mana dok? Yang mana? Jalannya. Jalannya yang mana nih? Yang 538. Karena 731 juta menurut gue lebih masuk akal karena gak kelihatan. Jadi gue mau nanya lagi, 538 yang mana aja Pak gitu karena. Soalnya 2024 kayak perubahannya gak segede-gede itu deh ya. Enggak, kan tahun lalu kan masih inget ya orang-orang ya. Terus gue juga, maksudnya banyak netizen ikut komen ya. Dari berbagai belahan Tangerang Selatan itu kan. Dari berbagai Tangerang Selatan semuanya komen. Hah di gua jalan masih rusak, di gua jalanan gelap, di gua ini malah kadang warga patungan benerin jalan. Gitu, urunan mereka benerin jalan yuk gitu. Jadi ya itu. Terus satu lagi yang sebenarnya itu gak sempat kesinggung di postingan karena agak ke-skip sama gua. Tapi ada anggaran untuk pemeliharaan sampah. Sebenarnya salah satu juga yang kita permasalahkan di Tangsel itu masalah sampah. Baunya tuh kecium di mana-mana. Oh iya? Bau banget. Entah di mana aja kayaknya sampah di mana-mana bau banget gitu. Nah, gue cek ternyata di 2024 ada tuh anggarannya 111 miliar untuk penanganan sampah. 111 miliar. Kasih Pandawara aja kayaknya. Kayaknya dia juga gak sanggup deh tuh. Dok, banyak banget soalnya. Terus ternyata di tahun 2025 anggaran itu naik untuk penanganan sampah. Jadi 125 atau 128 gitu ya. Tapi kok tidak kelihatan apa yang ditanganin gitu. Baunya gak kurang ya? Iya dan banyak banget yang komen masalah sampah. Kalau mau lihat di postingan gue yang terakhir itu. Yang mention soal sampah itu juga banyak banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau bisa open diskusi gue juga mempertanyakan gitu. Apa sih yang sudah dilakukan nih dengan dana yang tidak sedikit itu gitu. Jadi ya gitu aja sih dok. Dananya ada terus, budgetnya ada terus, tapi bau sampahnya gak hilang-hilang. Ya, sampahnya makin banyak lagi. Nambah banyak. Dan Tangsel tuh salah satu kota paling polusi di Indonesia. Oh iya? Polusi kita ngalahin Jakarta. Jakarta kalah, sorry. Kita menang. Prestasi ya. Iya ada, kemarin mereka dapat penghargaan. Mereka dapat penghargaan ya? Iya dari Banten. Katanya juara 1 untuk efisiensi penggunaan uang atau pokoknya penyerapan ada di itu tuh di postingannya Humas Tangsel. Dia sampai ngecek. Dia dari nggak peduli politik sampai dicek semua. Ini di Humas Tangsel. Ini semua gara-gara kalian. Coba kalian kasih warisan dia 0 coba. Gak kejadian kayak gini. Gak kejadian kayak kalau gini. Kalau gue gak harus bayar BPHTB waris balik nama segitu, gue anteng nih gak ngeliat-liat laporan keuangan ya. Lagi nonton One Piece aja gue di rumah kayaknya. Gara-gara pajak warisan nih, jadi panjang nih jadinya. Ya pokoknya mereka tuh juara 1 dalam anggaran tuh yang terserap dengan baik gitu. Nilainya baik sekali katanya. Gitu. Tapi lu takut gak kalau misalnya diajak diskusi oleh Pak Wali Kota gitu? Nah diskusi doang kan, kenapa takut? Gue enggak sih, karena diskusi. Enggak takut ya? Enggak takut. Gue tuh takut sama balon, gue takut. Hah? Sama apa? Balon. Balon? Kok balon? Gue fobia sama balon. Takut. Oh lu fobia sama balon? Serius? Serius. Kenapa? Ya waktu kecil tuh pecah di mata. Berdarah. Terus akhirnya gue trauma terus lama-lama jadi fobia. Jadi gue kalau ada balon ya gue kabur. Nah, kalau ketemu wali kota mah. Lu takut pecah ya? Iya. Pak Wali Kota Anda sudah tahu kelemahan Leo. Dia kalau datang bawa balon gue kabur dah.
Nanti Gitu. tempatnya semuanya dihiasin pakai balon aja. Dia kayak Ya nggak usah masa buang-buang anggaran beli balon lagi. murah. Balon, nggak tahu ya kalau sampai ke nggak pemerintah tahu kita kalau nggak tahu ya. Di katalog ke pemerintah beda angkanya. Lucu Gitu. banget. Lucu banget. Kalau ketemu Pak Wali Kota mah masih manusia mah nggak takut lah. Kan kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Kita dialog. Anggaran balon sampai ke tempat katalog berubah. Tuh, nah sebenarnya ada satu lagi. Dana pendidikan. Dana pendidikan Tangsel itu 800-an miliar tuh tahun 2024 gitu. Gede banget kan 800-an miliar. Tapi gue masih dapat beberapa DM guru honorer di Tangsel. Itu gajinya masih 500.000 per 3 bulan. Jadi gue juga mau tanya dengan dana yang segitu besar buat dinas pendidikan itu. Dari dinas pendidikan tuh 800-an miliar itu buat apa? Karena guru honorer aja masih segitu. Dan itu Tangsel loh gitu. Belum lagi politik-politik beli bangku sekolah negeri apalah segala macam gitu. Rumit lah gitu banyak. Jadi makanya memang gue pengen banget ada dialog dan pengen ada dialog terbuka. Terbuka ya. Terbuka karena banyak sekali masyarakat yang punya keresahan gitu tentang apa yang terjadi lah di Tangsel gitu. Jadi pengennya wali kota dengan rakyat bisa bertemu, jadi kita bisa sama-sama transparan, ya kan, keresahannya warga apa, terus transparansi dari pihak pemerintah juga untuk anggaran yang sebegini besar untuk Tangsel itu untuk apa aja kita berhak tahu. Sama satu lagi sih menurut gue sih, yang audit sih, pasti diaudit kan? Emang sudah diaudit. Dikerjakan, diaudit, baru diposting kan? Iya. Ya berarti yang audit juga bermasalah gak sih? Makanya gue juga pengen ngomong sama yang audit. Lu ngeliatnya dari mana sih? Gitu kan. Karena ATK aja segitu. 45 miliar. 38 tambah kertas kan? Sama kertas benar. 45. Enggak, kenapa yang auditnya enggak mikir kita bikin aja nih pabrik. Iya gitu. Jadi kan maksudnya ya itu tadi banyak kejanggalan gitu. Terus kayak biaya rapat itu banyak sekali. Rapatin apa sih Pak gitu. Eksekusi aja. Kebanyakan rapat duitnya tuh habis di situ gitu loh. Maksudnya dengan semangat transparansi kan Tangsel juga kan katanya ya kita memang semangat transparansi bahwa laporan-laporan keuangan sudah dipublikasikan dari tahun 2019 segala macam. Ya kita mau mendukung semangat transparansi juga biar masyarakat tahu uangnya itu untuk apa. Kita kan butuh itu. Uangnya untuk apa. Kalau Bapak Wali Kota nonton ini, saya kasih saran Pak. Tadi pajak warisannya belum dibayar kan? Belum. Bantuin aja Pak, selesai masalah. Bantuin aja udah Pak. Nggak seberapa Pak. Gara-gara itu, ini nanti keselnya nambah loh Pak. Kita nggak tahu hari ini atau besok Pak. Apalagi yang dibuka oleh dia kita nggak tahu Pak. Laporan yang 2025 masih gue pelajarin tuh. Rencana anggaran. 1000 halaman lebih. Tahu gak gaji anggota DPRD? Gaji anggota DPRD. Jadi ada 50 anggota DPRD nih. Yang gue lihat di rencana anggaran itu. Pokoknya dalam setahun gaji anggota DPRD itu 942 juta per orang. Per orang? Itu gaji doang, belum tunjangan yang lain. Belum. Biasanya gaji paling kecil kan? Jadi itu yang gue lihat di rencana anggaran, makanya gue mau nanya juga. Hampir 100 juta ya berarti ya, satu bulan ya? Karena dalam setahun itu 942 juta per orang. Sama ya gue mau nanya juga buat anggota DPRD, ngawasin gak sih ini anggaran, masa kita juga rakyat yang mesti misu-misu. Lo tau gak apa yang kepikir sih gue? Oh. Kayaknya 4 tahun lagi itu lebih untung jadi anggota DPRD daripada jadi anggota DPR. Karena? Dipotong kemarin kan? Iya, udah gitu kan kadang gini loh, maksudnya semua memang ke pusat ya, sentral gitu. Yang di daerah ini jarang ada yang ngawasin. Ya kan, karena merasa tidak terlalu terlihat gitu oleh masa gitu. Nah sebenarnya sekali lagi ini bukan soal gue. Kenapa gue mau duduk di sini ngobrol, gue juga pengen, ayo kita masyarakat, kita mulai cek-cek juga gitu. Karena setiap daerah kan punya laporan keuangan yang bisa diakses gitu.
Kita bisa tanyakan loh gitu. Itu hak kita loh sebagai rakyat nanya. Toh mereka kan memang harusnya kerja untuk rakyat, ya kan? Kalau misalnya anggaran yang digunakan oleh pemerintah kotanya atau pemerintah daerahnya itu tidak tepat sasaran, ya kita boleh protes loh. Masuk akal. Karena, Pak, daripada bikin program kayak gini yang kita nggak ngerasain, mendingan ini gitu. Karena kan masyarakat yang tahu masalahnya gitu. Maka itulah pentingnya kita nanti dialog untuk, ya kita yang dari 2024 nih yang, wah ini ada pengeluaran ini segini, kayaknya nggak kelihatan nih, nggak ada manfaatnya nih buat masyarakat gitu. Dan ini kan 2025 masih ada waktu nih Pak, gitu. Penyerapan anggarannya mendingan langsung untuk yang bermanfaat buat masyarakat. Janganlah dihabiskan dengan rapat lagi. Ya kan? Sama beli ATK. Beli ATK lagi. Kan udah tahun lalu Pak, jangan beli ATK lagi. Gitu. Bener gak dok? Iya bener. Nah itu tuh. Peringkat pertama pengelolaan keuangan dan aset Triwulan daerah kedua, Pemkot Tangsel raih peringkat pertama pengelolaan keuangan aset daerah sebanten. Ini boleh, aku nanya sih, aku nanya. Ini berarti kan yang nyelenggarin Banten. Boleh dicek tuh Banten nih anggarannya berapa buat bikin gini. Terus buat Tangsel berarti ini anggarannya masuk perjalanan dinas dong ini ya. Permisi mau tanya, ini Banten habis berapa biayanya untuk bikin acara ini? Terus buat Tangsel, ini perjalanan dinas kan ya berarti. Nanya. Boleh Kamu dong. gak mau pindah aja ke Bekasi gitu? Wali kota sudah tahu rumah kamu di mana gak ya? Kan nanya ya, kan pasti pakai duit kita juga soalnya. Tapi lu takut gak? Enggak, ya kan, karena kan gini ya. Kan bagaimanapun juga kalau speak up kayak gini kan pasti ada yang kesel dong. Gue gak ngerasa gue bikin salah sih, jadi gue harus takut apa? Kecuali gue melanggar hukum. Ya iya gue takut kalau misalnya gue melanggar hukum gitu. Tapi kalau misalnya untuk speak up, ya gue dari kecil mah udah tukang ngomong sembarangan. Jadi mentalnya juga udah rada setengah gila sih dok. Tapi ini bagus ya. Coba dong kita lihat dong. Tuh. Pos anggaran souvenir dan cenderamata sebesar 20,48 miliar. Coba dong pakai kalkulator dong. 20,48 miliar itu dibagi 12 bulan berapa coba? Ini souvenir untuk apa ya? Digunakan untuk kegiatan pemberdayaan. Nah mereka press conference kemarin tuh ngasih tahu digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perlengkapan ibadah, penghargaan segala macam. Ya. 20 dibagi 12 aja 1,7 miliar. Iya. Gitu. Itu tuh sebenarnya aku tahu tuh kalau misalnya kan kayak gubernur atau wali kota kan bilang ini sedikit cenderamata, terima kasih sudah jadi pembicara kami kayak gitu ya. 50 ribu gak nyampe 30 ribu cetaknya. Print-printannya juga banyak sekaligus. Iya bisa 1,7 miliar ya satu bulan. Cuman ya? Katanya ternyata aplikasinya itu buat gak cuman buat souvenir katanya gitu. Tapi kan ya udah itu tadi ya kan gue gak ngerti ya cara baca anggaran daerah gitu. Terus kayak ini 66 miliar itu katanya buat apa tuh banyak fasilitas kegiatan yang apa bla 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 gitu-gitu. Ya menurut gua coba ditanyakan lagi ke masyarakat gitu. Apakah benar merasakan gitu loh sih manfaatnya dari kan katanya mereka banyak misalnya ada bikin event ini mengundang masyarakat. Terus biaya itu juga untuk menanggung itu segala macam gitu. Kalau menurut gua daripada banyakkan program yang 127 itu tapi tidak tepat sasaran, ya dirubah aja gitu. Karena ya itu tadi buang-buang uang. Coba itu buat jalan udah berapa banyak. Coba buat beli lampu penerangan jalan udah berapa banyak. Coba untuk menanggulangi sampah udah berapa banyak. Coba untuk mengatasi banjir sudah berapa banyak gitu. Jadi maksudnya diefisiensikan, bukan berarti nggak boleh makan, ya boleh gitu, tapi jangan sampai berlebihan juga, karena kalau ngelihat dari baca laporannya, ya itu tadi banyak sekali yang impactnya nggak berasa lah, intinya kayak gitu. Dinas Pendidikan, ratusan halaman itu isinya rapat, sekali rapat itu 400 juta, sekali rapat 900 juta. Tapi gaji guru honorer nggak naik-naik? Enggak. Itu dia. Setiap tahun ya? Itu kan berarti dibicarakan tuh lebih enak. Maksudnya kayak udah bukan-bukan ini apa aja nih. Terus kegiatan ini itu impactnya apa buat masyarakat? Jangka panjangnya apa? Apakah ini beneran bermanfaat?
gitu. Kayaknya rapat pendidikan kalau dijadiin satu ya, dibagiin jumlah guru honorernya kebagi kayaknya ya. Iya. Terus juga fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan juga anggarannya jauh lebih sedikit dari uang rapat. Sedangkan banyak juga yang mengeluh kayak, oh di puskesmas ini masih kurang barang ini, di sini masih kurang barang ini. Perencanaannya mungkin sampai 2.000. Nah itu 400. iya makanya, kan maksudnya ini kita masyarakat kita ngelihat angka-angka yang tidak masuk akal ini, penyerapannya itu kemana gitu, kita mau lihat, kita mau tahu apa sih rencananya gitu, karena biar gimana pun ini kan uang kita loh yang dikelola sama mereka. Tapi sampai sekarang belum dihubungin? Belum. Baru ngomong doang ya? Belum ada dihubungin? Iya, dia ngomongnya ke media. Biasanya ngomongnya ke sosmed juga lah. Iya. Oke Pak, kita ketemu. Podcast kalau bisa live Pak kita. Iya dong, harus live dong biar sama-sama. Terbuka dong ya, kayak kita cuma pengen tahu kan. Iya gitu, ibaratnya gini. Kita nggak nuduh. Ibaratnya gini, transparansi. Sebenarnya gue juga pengen, bisa gak sih bikin laporan yang dimengerti masyarakat. Jangan diputar-putar, jangan rumit dengan bahasa ini, itu apa segala macam gitu. Masyarakat tuh simple kok, kita cuman pengen lihat uang kita dipakai kemana, anggarannya buat apa, udah gitu. Kalau misalnya laporannya berbelit-belit yang ngerti hanya auditor dan pemerintah, ya bukan transparansi namanya. Iya. Gitu ya kan, transparansi itu kan biar kita semua mengerti. Tapi kalau Pak Wali Kota benar-benar mau ya diskusi terbuka itu, aku salut banget. Iya dong. Pak Wali Kota mau datang ke sini, nanti kita datang ke sini lagi ya, ketemu lagi ya sama-sama ya. Kita buka-bukaan. Aku itu Wali Kota pertama. Jangan. Presiden. Tapi jangan di sini. Cuman dikit, mendingan yang rada banyak. Enggak, kita live. Balai Kota, nah, di Balai Kota. Iya, betul. Kita off di Balai Kota juga ya. Karena again ini bukan off cam juga ya. Karena ini bukan tentang Leoni, it's not about me. Banyak banget masyarakat yang juga mau tahu. Supaya nggak minta dipotong juga ya. Exactly. Jadi enakan di Balai Kota sama-sama seluruh lapisan masyarakat. Tayangin live. Kita diskusi, kita dialog terbuka gitu. Kalau bapaknya oke. Nanti gue juga bawa gitu. Gue juga bawa gitu kan, angka-angka yang mau kita tanyakan gitu kan. Misalnya kayak di RAPD misalnya di 2025, oh ini yang di bidang pengelolaan sampah nih 128 miliar nih ya kan anggarannya gitu kan. Ya ini 128 miliar ini apa aja, kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kan kita kalau ngobrol, berdialog, buka-bukaan pakai data kan enak gitu. Tenang aja Pak, Leoni Pak, anggota trio kwek-kwek bukan Ferry Irwandi Pak. Iya. Santai. Saya mah apalah hanya remah-remah rengginang ini Pak. Iya. Kalau Leoni aja enggak, apalagi Ferry Irwandi Pak. Tapi kesibukan lu sehari-hari apa sih sekarang? Ini aku lagi mau promo film sebenarnya. Lusa nih mau gala premier gue. Oh iya. Terus lagi ada persiapan film juga untuk next film. Sebenarnya profesi utama gue masih jadi aktris kok. Oh ya? Gak pernah kelihatan lagi lu. Terakhir itu dokter kali yang jarang nonton. Iya sih. Pas viral-viralnya lu lagi umur berapa itu? Yang apa ya? Yang lagi viral-viralnya banget. Yang katanya. Ku takut sama itu mah tahun 90-an dok, masih kecil. Umur berapa berarti masih? Gue tuh di trio kwek-kwek dari umur 6 tahun sampai umur 12. Ya masih kecil, gue sama BG itu. Masih bocah. Gue kecil naksir dia lagi. Iya, dia benar di TV naksir dia. Ya. Kan dia Chinese kan. Iya, kan, Cindo. Iya kan, soalnya kan kita kan nonton TV kan Chinese kan cakep lagi kan cantik. Ih, naksir gue. Sumpah. Oke, sekarang gitu ngeliat aslinya, nyesel gue naksir sama dia. Enggak. Lu masih kayak dulu, sumpah. Enggak berubah banyak. Masih kayak dulu. Ya, cuma belum dirubah sih dok. Cuma memang lebih tinggi doang. Cuma habis itu kenapa ngilang? Nggak ngilang juga sih, emang pindah jalur ke acting. Jadi memang tidak nerusin nyanyi. Jadi kan habis trio kwek itu, terus gue ke sinetron lah. Zaman itu sinetron, FTV. Terus juga gitu tahun
gue mulai kuliah tuh gue juga mulai mengurangi kegiatan karena pengen fokus kuliah, gue pengen selesai lah kuliah gitu. Jadi ngambil kerjaan juga yang gak terlalu banyak. Terus gitu gue lulus kuliah, gue memang sempat vakum lama. Kayak pensiun dini gitu loh. Kan kerja dari kecil ya. Kerja dari kecil segala macam. Terus gitu lulus, teman-teman gue sibuk kan nyari kuliah, nyari kerja segala macam. Gue kayak santai enak nih kayaknya ini. Udah santai setahun gak ngambil kerjaan apa-apa. Terus habis itu mulai masuk tuh ke film gitu. Tapi gue juga sempat tuh kayak di belakang layar. Jadi ngastradain lah, ngedit lah, nyekrip lah. Atau kayak ya maksudnya banyak juga ke belakang layar. Terus sekali-sekali masih acting. Jadi udah lebih ke ngejalanin karir yang sesuai gue mau. Ikutin alurnya aja lah gitu. Sampai akhirnya di tahun berapa gue kayak boleh deh acting lagi, kangen gitu kan. Udah ini yuk terjun. Nah sekarang tuh gue udah lebih bisa balance menurut gue antara kerja sama personal life gue gitu. Oke. Ini sekarang main film apa nih? Sekarang nanti yang berikutnya ini yang mau tayang itu Air Mata di Ujung Sejadah 2. Kok main film ini? Iya gue juga nanya kan, ini muka Cindo gini buat main film Air Mata di Ujung Sejadah lo yakin gitu katanya. Iya gak apa-apa, jadi ini perannya jadi temennya Titi Kamal gitu. Jadi memang tidak ada hubungannya sama, tapi gue sih gak masalah. Bioskop ya? Tapi gue tuh gak masalah, gue tuh ada kok film gue jadi mualaf, pakai apa ada adegan sholat segala macam. Gue sih gak masalah. Bisa gue sholat udah diajarin. Berarti tinggal lock-in-nya aja ya. Gitu, gue mah gak apa-apa namanya acting di situ serunya gitu. Makanya gue kayak masih sampai sekarang masih di bidang acting karena it's fun for me. Gue suka dengan profesi ini. Teman-teman lain kemana? Satu Fandi, satunya lagi Dea. Fandi di Amerika. Gue inget ya, dulu kan Fandi, Dea, satu lagi yang Leoni bertiga ya. Satunya lagi yang viral itu kayak si Eno Lerian waktu zaman-zaman pada waktu itu. Eno. Agnes Monica juga masih kecil pada saat itu. Ya satu angkatan lah kita semua itu. Iya. Eno lebih senior sih Eno sebelum kita. Sama Cikita apa ya? Cikita Medi. Cikita Medi ya, yang bawain acara ya. Iya, dia bawain acara lagu-lagu anak-anak kan pada waktu itu. Kayaknya zaman dulu semua bawain acara lagu anak-anak. Kan banyak juga banget. Ya? Aku juga. Oh, dengan cowok siapa ya pada waktu itu ya? Kamu bawa house lagu anak-anak. Iya, gue bawa acara namanya Dunia Anak. Apa ya, aku pernah lihat kayaknya. Aku tuh Dunia Anak. Kalau Tralala Trilili Agnes. Agnes. Kalau gue sama Fandi, sama Joshua, sama siapa lagi? Banyak lah. Kalian gak bikin geng bareng gitu? Udah tahun lalu kita reuni konser di acaranya Synchronize. Oh iya? Dengan Dea ketemu? Iya, kalau sama Dea sibuk sih apa gue masih ini. Dia sekarang lagi sibuk jadi emak-emak. Oh jadi emak. Anaknya masih umur 2 tahun kan soalnya. Oke. Gitu, jadi dia lagi menikmati momen phase baru lah dalam hidupnya gitu. Kalau Fandi di Amerika? Fandi di Amerika. Oke. Dia ini specialist nurse untuk neuro something. Tapi sering kontak-kontakan? Masih kontak-kontakan. Kalau jadi bintang cilik kayak gitu, jadi seperti sekarang apa sih tantangannya? Kan lu dari kecil ya terkenalnya? Iya. Dari iya. Kayaknya sih ya pokoknya kayaknya anak 90-an yang tumbuhnya di Indonesia ya kayak tau lah. Ya lu tapi dari kecil terkenal, ya kan ada orang kan kalau kayak gue kan terkenalnya mungkin sudah tua lah ya. Jadi sudah tahu bisa ngatur emosi, sudah ya mungkin sudah bisa kenal juga lah ya, tahu berperilaku juga. Kan kalau dari kecil nih kan masih banyak belajar. Udah ya? Bisa loh mengatur emosi juga dari kecil. Kayak gimana rasanya terkenal dari kecil? Kalau gue sih dulu zamannya Tira Kwek-Kwek, gue sih cuman seneng aja. Seneng ngelakuin yang gue lakuin. Jadi kayak dulu itu selain sekolah tuh bosen ya buat gue. Kayak sekolah ya udahlah harus. Tapi gitu pulang sekolah ada kegiatan tertentu gue senang gitu. Jadi emang gue anaknya aktif dulu. Terus emang yang suka gue lakuin waktu kecil tuh ya itu nyanyi, menari, terus ya apapun lah kegiatan tuh. Menyenangkan. Jadi nah karena gue start juga kecil banget umur 6 tahun. Gue
masih belum aware bahwa apa yang gue lakukan itu bikin gue dikenal masyarakat gitu. Yang gue tahu, oh mungkin anak-anak lain juga sama kayak gue begini, gitu. Ternyata tidak. Nah itu tuh baru sadar pada saat udah rada gede lah, udah kayak SD kelas 5, kelas 6. Oh ternyata nggak semua anak kayak gue gitu loh. Ternyata yang gue lakuin ini memang hanya anak-anak tertentu aja. Karena dulu kan gitu, jadi artis cilik pun kalaupun gue berkegiatan atau kan ketemunya anak-anak juga. Makanya kan gue punya pikiran, oh semua anak kayak gini gitu. Artis cilik kan banyak banget dulu. Ya kan? Jadi gue gak ngerasa itu hal yang wow atau luar biasa. Menurut gue tuh cuman kayak, ya itu extra activity aja. Tapi mental health aman? Gue sih aman ya. Soalnya kan, ya, emang rada gila sih gue ya dok ya. Tapi kan gue aman gitu. Karena gue melakukan yang gue suka. Karena gini loh. Gue tuh kepikir, ya kita ambil contoh aja ya, yang sudah terbuka ya. Dia juga sudah terbuka kan, misalnya kayak Marsyanda atau teman-teman yang lain. Gue juga kepikir sih, kenapa anak gue nggak gue expose dari sekarang? Iya. Karena kan ketika kita itu terkenal, ekspektasi orang kan tinggi banget dengan kita kan. Iya. Kan Leoni gitu kan, teriak kuek-kuek. Sama memang tidak bisa dipungkiri. Masa nilai matematika 5? Emang 5 sih dok, gue gak bisa ngitung. Gue gak bisa ngitung, gak suka ngitung dari kecil. Makanya gitu ngelihat angka salah-salah ya, wah, maklum aja ya. Nilai rapot saya 5 kalau matematika. Terus apa? Tapi gue pinternya di pelajaran lain gitu, memang bukan matematika. Contohnya olahraga tuh, bagus tuh nilainya. Kesenian tuh bagus gue nilainya. Lo agak tomboy ya? Iya dari kecil gitu. Nah tapi memang tidak bisa dipungkiri, banyak juga artis cilik yang memang korban eksploitasi. Bahwa itu hanya ambisi orang tuanya. Nah itu yang berbahaya. Karena itu bukan maunya si anak. Oke, ini maunya lu. Kalau ini gue maunya gue. Lu suka ya? Sebelum teriak kuek-kuek aja nih ya. Gue nih kalau dibawa jalan nih. Zaman dulu kan gue tinggal di Muara Karang ya. Cina banget gak tuh? Tinggal di Muara Karang. Kalau weekend misalnya ke Pluit Plaza zaman itu ya. Pluit Plaza udah sama nyokap gue, sama bokap gue. Terus tau-tau lihat nih, biasa cuma ada panggung-panggung kecil, ada pemain keyboard. Gue maju loh. Ini anak umur 3 tahun. Om aku mau nyanyi. Ya kan? Ya emak gue kan pusing ya. Ini anak kenapa sih ya? Kagak bisa anteng gitu. Om aku mau nyanyi, udah nyanyi. Akhirnya karena nyokap gue ngeliat gue suka kayak gitu. Dia suka daftarin gue lomba nyanyi. Lomba fashion show zaman itu kan. Ya udah, nah berawal dari situ akhirnya bisa ke kuek-kuek. Ya itu beneran jadi pure. Memang gue di drog itu memang gue suka. Kalau gue gak diboleh nyanyi, gue guling-guling kan. Gitu. Jadi emang guanya begitu waktu kecil. Tapi dibully gak? Jadi kayak apa namanya karena. Gue bully balik loh. Gue lagi. Tapi berarti terjadi, tapi karena strong atau enggak aja ya berarti ya. Kepribadian memang kita dari ya. kecil aku tuh sudah, kalau kata nyokap tuh memang gue tuh kayak, apa yang gue mau tuh, gue punya strong will gitu buat itu gitu. Dan gue juga kayaknya anak yang tumbuh dengan didikan dari orang tua bahwa ya you do what you want, you do what you like gitu. Mereka support gitu sama apa yang mau gue lakukan. Jadinya gue tumbuh jadi anak yang tidak takut mengekspresikan apa yang gue mau, mengekspresikan apa yang gue suka, mengekspresikan apa yang gue gak suka gitu. Jadi mungkin itu kali sekarang gue jadi kayak begini gitu. Karena gue tidak pernah takut untuk ya kalau memang itu benar kenapa harus bersuara. Nah ini ada yang gue bingung nih. Sebenarnya bagi gue sih biasa aja ya. Apalagi di era zaman sekarang ya. Di Eropa, di luar negeri ya. Orang gak mau nikahan B aja lah kayak gitu ya. Cuma yang gue bingung tuh kenapa lo harus ngomong di depan kamera? Kan jadi polemik. Gue enggak, sebenarnya gue juga bukan jodoh. Hoi gue Leoni, gue ngomong enggak. Awalnya itu dari podcast kayak gini. Oh iya. Itu awalnya banget tuh. Waktu zaman COVID. Sofi Navita bikin Sofi Navi Talks. Cuman yang ngobrol di IG nih dok. Dia di mana, gue di mana, kita ngobrol live IG. Gitu doang ya. Ngobrol-ngobrol nih, jebret ngobrol-ngobrol. Terus ya ada pertanyaan lah soal menikah. Ya gue waktu itu gue bilang ya gue belum memutuskan mau menikah gitu. Belum prioritas gue gitu kan. Gue masih, ya gue cerita lah di podcast itu. Nah itulah yang digoreng kan sama media. Iya. Jadi memutuskan tidak mau menikah gitu. Setahun 3 kali keluar gitu. Ya. Padahal mah gue gak. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya sudah ada tujuannya lah mau ke sana. Akhirnya. Supaya headline-nya berubah ya. Akhirnya. Gak, tapi waktu itu lu pernah masuk di mana ya. Lu bilang
kalau nggak salah ya, lu bilang dengan bokap nyokap kayaknya. Iya ya, gue ngomong dari umur 28, gue ngomong jangan ngarepin anak ya gitu dari gue, dari lu jangan ngarepin anak, jangan ngarepin cucu gitu, karena gue nggak pengen punya anak. Kalau itu udah mantep tuh dari umur 28. Kenapa? Ya nggak pengen. Oh, lu nggak suka anak-anak? Anak-anak suka gue sih. Gue juga suka main gitu sama anak-anak. Tapi gue untuk pengen punya anak tuh satu tidak ada. Tidak ada keinginan punya anak. Kedua gue gak mau nambah tanggung jawab. Kan gue nih tulang punggung ya. Tulang punggung gue tuh lu udah ngidupin. Satu-satunya kan? Enggak, gue anak 3 bersaudara. Oh 3 bersaudara, oke. Nah, selamat lah orang tua lu. Iya. Gue dari dulu udah kayak yang hidupin adik gue, adik-adik gue segala macam gitu kan, sampai kuliah apa segala macam. Adik gue satu di Jepang, udah settle kayak ya udah nih sekarang waktu gue pengen menikmati diri sendiri gitu, dan gue nggak pengen nambah tanggung jawab karena punya anak itu tanggung jawab lu seumur hidup gitu ya kan, tidak ada yang namanya gue berubah pikiran gitu ya, nggak bisa, udah ada anaknya ya, nggak bisa dong. Bener ya kan? juga. Itu komitmen seumur hidup. Yeah. Dan gua dari umur kayak dari umur 20-an tuh udah kayak gitu. Nah, semakin gue dewasa makin mantep kayak enggak gitu. Nah, soal menikah itu gua nggak pernah punya target menikah. Makanya pada saat ditanya, "Kok belum nikah?" Ya, kenapa harus gitu? Karena menurut gue menikah itu juga bukan prioritas utama dalam hidup gua gitu. Kayak ya oke, kalau lo menemukan orang yang tepat, menikah. Tapi kalau misalnya belum, gak usah dipaksakan. Gak apa-apa juga. Lo gak mati kok kalau gak nikah. Hidup berjalan kok. Ya kan? Iya. Itu cuman salah satu cara untuk menjalani hidup. Lu kuliah di Indo kan? Kuliah di Indo. Bukan di luar kan? Bukan. Iya. Yang kuliah di luar malah adik-adik gua. Guanya masih nih. Ya, soalnya cara pemikirannya kan barat banget gitu. Enggak, sebenarnya enggak ada masalah sih. Orang luar tuh sering kayak gitu juga. Nah, mungkin karena itu jadinya di sini rame kan. Wow, gue yang kayak gue sebenarnya heran sendiri. Kenapa cuman persoalan gue nikah nggak nikah aja tuh kok jadi ributan netizen gitu ya. Kayak apa sih memang efeknya buat hidup lu gue menikah atau enggak? Iya gitu juga ya. Gue pemerintah bukan ya. Ada anggarannya dari situ juga bukan gitu kan. Maksudnya kayak ya udah sih kalau gue waktu itu gak mau nikah ya udah gitu. Maksudnya kenapa kalian harus ribut? Dan itu tadi yang gue heran. Emang efeknya apa sih buat hidup kalian gitu gue nikah atau enggak ya? Betul juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi gue tuh sebenarnya sesimpel yang kayak ya emang bukan prioritas gue. Tapi lu belum menemukan orang yang tepat? Ya kalau sekarang sih ya gue sekarang yang pacaran sekarang ini gue ada. Kira-kira. Gak usah pura-pura gak tahu lah dong. Orangnya ada di sono. Suka begitu dia. Headline-nya berubah. Gue bantuin nih. Gue bantuin headline biar headline-nya bisa berubah. Iya, kalau yang sekarang sih ya akhirnya gue kayak nemu nih gitu ya. Nemu kayak. Terus mulai kayak kayaknya. Not bad. Iya, it's not so bad ya gitu. Maksudnya the idea udah gak yang gue reject lagi kan. Dulu kan mikirnya nikah sama satu orang seumur hidup selamanya. Gue tuh sebenarnya punya kayak gitu karena menurut gue pernikahan tuh sakral. Gue gak mau main-main sama itu. Gue kan ngelihat bonyok gue kayak hidup sehidup semati literally gitu kan. They build a happy family. Jadi standar gue tinggi untuk pernikahan. Waduh beratnya. Iya dong. Justru gue berstatement itu bukan berarti gue menyepelekan loh. Orang suka mikirnya kebalik gitu. Justru gue kalau gak dapat enggak iya apa-apa. dong. Gue mensakralkan pernikahan karena memang sekali seumur hidup. Kalau dapat oke. Iya. Gue gak mau cuman karena gue udah umur 30 nih. Ya udah deh sama siapa aja gitu loh. Karena kan banyak yang terjadi itu kayak begitu. Makanya gue kayak it's okay. Gue umur 38 masih hidup kok ini. Gak menikah, belum menikah pun gak apa-apa. It's fine gitu. Dan I'm happy ya? I'm happy. I'm content. Gitu. Kan yang penting itu. Lo konten gak sama hidup lo? Gitu. Pada saat lo konten sama hidup lo, ya, you can do whatever you want. Kadang-kadang kita itu gak happy karena omongan orang kali ya. Nah itu tadi akhirnya memenuhi ekspektasi orang aja. Tapi pada saat lo memenuhi ekspektasi orang di sekitar lo hanya karena gak mau diomongin, efeknya apa? Ke diri sendiri. Ujung-ujungnya cerai habis itu. Terus kalau udah lo, ibaratnya gini, lo masuk ke pernikahan hanya karena, gue gak mau diomongin orang. Lo kira pada saat pernikahan lo bermasalah, orang-orang ini peduli sama lo? Enggak juga. Enggak. Mereka tuh cuma ngomong seenak jidatnya. Jadi, you do you. Kalau emang belum waktunya, lo belum ada panggilan untuk menikah, untuk kayak oke,
gue mau nih sehidup semati sama nih orang. Ya jangan dipaksakan. Ngapain? Kalaupun tidak ada, ya gak apa-apa. Masih banyak fulfillment dari bentuk lain kok. Masih banyak kok purpose hidup selain hanya menikah. Menikah itu hanya salah satu opsi. Ibaratnya kayak pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tapi yang diomongin satu jalan doang nih. Masalahnya setiap kali orang mau mati itu, setiap kali jangan dok, jangan mati sekarang dok, saya belum nikah. Padahal malah enakan itu, gak bikin pusing yang ditinggalkan. Kalau udah nikah malah pusing loh. Ada istri, ada ini, ada kalau belum malah lebih enak, gak pusing dok. Tapi lu setiap tahun ditanyain gak? Ditanyain pasti ya? Ya sekarangnya ditanyain sama dokter. Enggak, kalau gue ditanyain karena ini kebutuhan kamera ini ya, kebutuhan konten. Tapi setiap tahun tuh kita kalau di atas umur 24 kali ya. Lu bayangin 24 gue kayak dari umur 21 udah ditanyain deh. 21 kurang 38, 17 tahun loh. Natal, tahun baru, Lebaran. Kan keluarga gue nano-nano setiap hari raya kita rayain dari Imlek sampai Lebaran. Masih single juga Leoni. Iya. Masih belum punya pacar juga. Iya kan suka gitu kan. Ayo cepet nikah gitu kan. Gue bilang ya ngapain kalau nikah terus cerai kayak kuku gue gitu. yang nanya gue cerai ya kan ya. Enak ngejawabnya. Pede banget dia ya. Asal ceplos ya pokoknya dia ya. Tapi makanya yang penting sebenarnya dia benar sih, penting bahagia. Iya, sama kebahagiaan itu emang banyak caranya ya. Tapi kadang orang suka salah bahwa mengartikan bahwa kebahagiaan tuh akan bisa kita dapatkan dari orang lain. Contohnya kayak menikah atau mungkin gue kalau menikah bahagia gitu. Berarti kan lo source kebahagiaan lo itu orang lain. Nah pada saat orang ini tidak sesuai ekspektasi lo gak bahagia dong. Nah sebenarnya yang harus dicari adalah gimana lo bisa menemukan kebahagiaan diri lo sendiri dulu. Pada saat lo udah selesai dengan itu, lo berhubungan sama orang, lo udah punya, ibarat lo udah punya ground. Pada saat orang ini tidak sesuai ekspektasi lo, oh ya sudah, gue bisa bahagia kok dengan cara gue sendiri. Oh keren Leoni. Jangan pernah meletakkan kebahagiaanmu di orang karena lain. Hidup lo tanggung jawab lo, kebahagiaan lo itu tanggung jawab lo sendiri. Kebahagiaan gue bisa beda sama lo, tapi kita punya kebahagiaan kita masing-masing. Itu yang harus kita cari dulu sebelum kita memutuskan untuk menikah atau punya pasangan. Karena karena prinsipnya sebenarnya gini, kalau lo belum selesai sama diri lo, gimana lo bisa menjalin hubungan sama orang lain yang jelas dia punya pribadi sendiri lagi. Gitu. Keren Leoni. Jadi kapan lo makan nikah? Kapan ya? Nanti dulu lah nih, gue ngurusin pajak dulu nih.